Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Sekar Arum Dewa Berata. Kali ini kita akan belajar tentang pembelajaran akidah akhlak, yaitu bersihkan hati dengan menyebut kalimat thayyibah. Nah, kalimat thayyibah yang kita gunakan yaitu kalimat istighfar. Baiklah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah anak-anak tahu bagaimana bunyi kalimat istighfar itu? Kalimat istighfar berbunyi Astaghfirullahalazim, di mana artinya aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hambanya untuk membaca istighfar, karena dengan senantiasa beristighfar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmatnya seperti hujan, rezeki, dan nikmat yang lainnya. Di mana yang berbunyi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang bersuci. Tata cara meminta maaf kepada Allah yaitu dengan beristighfar dan berjanji tidak akan mengulangi. Sedangkan kepada manusia, di samping membaca istighfar, juga bertemu dan meminta maaf secara langsung kepada orang yang bersangkutan. Apabila kita telah melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni salah dan dosa kita. Mudah kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Maha Pengampun. Membaca istighfar sebagai bentuk penyesalan atas kesalahan dan dosa, di samping harus dilakukan dengan segera dan juga dilakukan di mana saja, yang berarti dilakukan setelah bersalah dan berdosa, dan tidak boleh menunggu untuk meminta maaf kepada Allah maupun kepada manusia. Di mana terdapat surat yang berbunyi, setiap manusia itu ada ajalnya. Ketika mati itu datang, maka tidak bisa dibundurkan dan tidak bisa dimajukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 34. Sebagai umat Nabi Muhammad, hendaknya kita membiasakan membaca istighfar, karena dengan membaca istighfar kita bisa dijamin masuk surga. Di mana membaca istighfar 100 kali, yaitu dengan sabda Rasulullah yang artinya, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Umat Islam yang gemar dan membiasakan membaca istighfar akan memperoleh banyak manfaat. Di antaranya manfaatnya yang pertama, hati menjadi tenang. Tidak ada seorang manusia yang sengaja berbuat kesalahan dan juga berbuat dosa, karena tidak ada manusia yang menginginkan dirinya celaka dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila manusia terjerumus kepada perbuatan salah dan juga perbuatan dosa, maka manusia harus segera bertaubat dengan mengucapkan kalimat istighfar yang berbunyi Astaghfirullahalazim, di mana menyesali atas perbuatan dan dosa yang telah dia lakukan. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengampuni setiap hamba yang bersalah dan berdosa, kemudian segera bertaubat dan tidak mengulanginya kembali. Yang ketiga, diberi kelapangan rezeki. Seseorang yang membiasakan mengucapkan istighfar kepada Allah akan menghilangkan kesedihan, memberikan jalan keluar atas segala masalah yang dia hadapi. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kelapangan rezeki, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keempat, terbiasa membaca istighfar. Nah, biasanya orang yang berbuat kesalahan dan juga berbuat dosa langsung mengucapkan istighfar itu adalah karena kebiasaannya yang terus-menerus dia kerjakan. Dimana apabila dia setiap berbuat kesalahan, maka dia langsung mengucapkan kalimat istighfar. Agar di dalam mengucapkan kalimat thayyibah dapat memberikan manfaat kepada kita, yakni terampuni kesalahan dan dosanya, maka kita harus memperhatikan tata cara. Yang pertama, mengerti dan memahami makna kalimat thayyibah itu sendiri. Yang kedua, meyakini hikmah dengan mengucapkan kalimat thayyibah. Yang ketiga, selalu diucapkan setiap berbuat kesalahan dan juga dosa. Yang keempat, membiasakan diri mengucapkan kalimat thayyibah. Yang kelima, ketika melakukan kesalahan atau dosa, segera mengucapkan kalimat thayyibah tersebut, termasuk ketika kita melihat orang lain berbuat kesalahan dan juga berbuat dosa. Dan yang keenam, di dalam mengucapkan kalimat thayyibah dilakukan secara ikhlas dan juga terus-menerus. Nah, seharusnya kita meniru sikap Rasulullah SAW.
di mana setiap bangun tidur Rasulullah itu beristighfar sebanyak 70 kali. Namun ada juga hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu setiap paginya beristighfar sebanyak 100 kali. Bahwa Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Nah, seharusnya kita mencontoh sikap yang seperti itu. Dari pembelajaran kita kali ini, Ibu akan menayangkan sebuah video tentang bagaimana kalimat istighfar tersebut. Duh, ada yang bilang semua manusia pasti berbuat dosa. Siapa bilang? Si Didin yang bilang. Didin itu so tahu. Aku tidak percaya sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kebetulan. Bu Guru, kata Syamil semua manusia pasti melakukan kesalahan. Apa benar, Bu? Benar, Doh. Setiap manusia pasti melakukan kesalahan, tapi Allah sangat senang kepada hambanya yang selalu meminta ampun padanya. Oh, begitu. Iya. Bu Guru, minta ampunnya kalau kita berbuat salah saja, kan? Begini, Doh, ada kesalahan atau dosa yang kita ketahui, namun ada yang tidak kita sengaja dan tidak kita ketahui. Kesalahan yang tidak disengaja. Misalnya apa, Bu Guru? Misalnya, kita mengucapkan kata-kata yang ternyata membuat orang lain marah atau tersinggung. Bu Guru, cara minta ampunnya bagaimana? Nah, siapa yang tahu cara memohon ampun kepada Allah? Nadia tahu, Bu Guru. Coba sekarang Nadia jelaskan. Cara minta ampunnya, selain berjanji dan berusaha tidak melakukannya lagi, juga harus banyak berdoa dan beristighfar, Bu Guru. Benar sekali, Nadia. Bahkan Nabi Muhammad meskipun tidak melakukan dosa, tetap banyak mengucapkan istighfar. Allah senang pada hamba-hambanya yang selalu meminta
itu, apa arti kalimat thayyibah itu, kalimat thayyibah itu digunakan dalam keadaan seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa Ibu jelaskan. Ibu minta maaf apabila ada kesalahan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.